Halo Sobat Ngotak, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ketemu lagi di konten pembahasan soal asli UTBK tahun 2023 sebagai siap sukses UTBK tahun 2025. Kali ini kita akan kembali membahas soal pengetahuan kuantitatif, masih berkaitan dengan bangun datar, tapi sekarang melibatkan dengan trigonometri ya teman-teman. Nah yuk kita bahas bareng-bareng soalnya. Nah, di sini diketahui suatu segi 4 ABCD, siku-sikunya di titik D. Jadi saya siku-siku di D ya teman-teman, sesuai dengan gambar. Nah, panjang AB itu adalah 5, panjang AD dan DC itu sama-sama 8, dan BE sama dengan 3. Nah, berdasarkan data di atas, banyaknya pernyataan yang benar adalah berapa? Jadi kita diberikan 4 pernyataan, diminta untuk mengecek. Nah, kalau ada 4 pernyataan dan pilihannya seperti ini, berarti kita harus cek semua pernyataan ini ya teman-teman. Nah, supaya mudah, saya akan buatkan gambar ulang dari bangun datar yang diberikan. Nah, jika kita gambar ulang, maka akan dapat gambar seperti ini ya teman-teman ya. Nah, yang pertama, kita tuh diberikan panjang AB-nya itu sama dengan 5. Berarti ini 5 teman-teman. Ini tuh adalah 5 satuan. Kemudian AD dan DC itu sama panjang, yaitu sama-sama 8, berarti ini 8, ini 8, sini 8. Kemudian panjang BE itu ternyata cuma 3, jadi ini 3 teman-teman. Nah, karena ini 3, berarti ada beberapa panjang sisi yang bisa kita hitung gitu ya. Nah, cuman di sini itu ternyata ada ketidaksesuaian perbandingan ukuran dengan gambarnya ya, gitu ya. Mana contohnya nih? Kalau kita tahu EB itu panjangnya adalah 3, maka EB ini akan sama panjang dengan D ke O. D ke O ini akan sama panjang dengan EB. Sama-sama 3 gitu ya. Kenapa? Ya karena mereka sejajar. Kalau DO itu panjangnya adalah 3, maka panjang OC berapa? Panjang OC itu ternyata 5, teman-teman. Ya, 5. Kenapa bisa 5 ya? Karena totalnya harus 8. Jadi ada ketidaksesuaian perbandingan gambar sebenarnya ya. Tapi tidak jadi masalah. Kita anggap OC-nya 5. Oke. Sekarang kita punya 2 buah segitiga siku-siku yang baru di sini. Ada segitiga OCB, siku-siku di O. Saya kasih titik bantu berupa titik O, dan segitiga siku-siku EBA. Nah, khusus untuk segitiga EBA, kalau teman-teman perhatikan panjang sisinya di sini ada 3, ada 5. Ternyata mereka ini mewakili panjang sisi yang khusus pada segitiga siku-siku yang mungkin teman-teman kenal sebagai triple Pythagoras. Di mana perbandingan triple Pythagoras yang paling sederhana itu adalah 3, 4, dan 5. Dan 5 itu menempati sisi miring nanti. 3, 4, dan 5. Nah, 5 ini nanti ditempati oleh sisi miring. Nah, ternyata perbandingan ini sesuai dengan perbandingan yang ada di gambar. Kalau sini 3, sini 5 ya berarti salah satu sisi yang lainnya itu panjangnya 4. Berarti sini 4 teman-teman. Nah, kalau ini ke sini 4, berarti sisanya yang bagian D ke E itu juga 4. Karena totalnya harus 8 gitu ya. Berarti kita sudah punya panjang sisi secara lengkap. Nah, tapi kita itu diminta mencari perbandingan trigono yang melibatkan sudut C. Supaya lebih mudah, kita buat bangunan bantuan berupa segitiga siku-siku. Jadi kita keluarkan saja segitiga siku-siku OCB-nya tadi. Nah, kalau kita keluarkan segitiga siku-siku OCB, nanti bentuknya akan seperti ini teman-teman. Di mana O ke C itu panjangnya 5 kita peroleh. Dan O ke B ini ya, kalau kita perhatikan di gambar sebelumnya, OB itu sejajar dengan DE. OB itu sejajar dengan DE yang sebelah sini. Karena dia sejajar dan sama panjang, berarti ini panjang otomatis 4 juga. Kita tulislah di situ 4. Nah, berarti kita harus hitung panjang BC terlebih dahulu. Untuk menghitung panjang BC, kita pakai rumus Pythagoras. Ya, panjang BC. Dimana BC itu bisa dihitung dari akar penjumlahan 2 sisi penyiku yang dikuadratkan. Berarti 5 kuadrat tambahkan dengan 4 kuadrat. 5 kuadrat nilainya adalah 25 tambahkan dengan 16. Maka nanti akan kita peroleh panjang BC itu adalah sepanjang akar 41. Nah, berarti di sini tuh akar 41, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal menghitung perbandingan trigonometrinya. Oke. Untuk menghitung perbandingan trigonometri, untuk mempermudah teman-teman, yang perlu teman lakukan itu adalah fokus ke sudut trigono yang diminta.
Kalau kita lihat dari keempat pernyataan ini, semuanya itu fokus kepada sudut C. Sudut C semua. Jadi sekarang C jadi pusat perhatian kita. Kalau C jadi pusat perhatian, nah langkah berikutnya yang harus teman-teman lakukan adalah menentukan sisi mana yang terletak di depan sudut, di samping sudut, dan sisi miring. Karena itu nanti akan mempermudah teman-teman dalam menghitung perbandingan trigono. Nah, sisi yang berada di depan sudut C itu adalah COB. Berarti ini kita tandain sebagai sisi depan. Sementara sisi yang berada di samping sudut C itu adalah sisi OC. Ini nanti kita tandain sebagai sisi samping. Nah, sementara yang akar 41 ini udah pasti sisi miring. Ya. Nah, biasanya kita singkat nanti sisi depan itu sebagai D, sisi samping itu sebagai SA, sisi miring itu nanti sebagai Mi. Gitu ya. Oke. Kenapa harus kita tandai yang mana sisi depan, samping, dan miring? Karena nanti berkaitan dengan rumus dalam menghitung perbandingan trigono, gitu ya. Nah, di mana rumusnya nanti kalau mau menghitung sin suatu sudut, anggaplah sin theta, itu adalah depan per miring, atau yang biasa disingkat demi. Kalau mau hitung cos theta, itu sama dengan samping per miring, atau yang biasa disingkat sebagai sami. Kalau mau hitung tan theta, itu sama dengan depan bagi samping, atau yang sering disingkat sebagai desa. Kita mulai untuk mengecek persamaan satu terlebih dahulu, gitu ya teman-teman ya. Persamaan satu katanya adalah sin kuadrat C sama dengan 16/41. Nah, sin kuadrat C itu diperoleh dari siapa? Dari sin C yang dikuadratkan, gitu. Berarti kita hitung dulu sin C. Sin itu rumusnya apa? Depan per miring. Ya, berarti lihatlah sisi depannya siapa? Sisi depannya 4, berarti 4, miringnya berapa? Akar 41. Akar 41 tinggal kita kuadratkan. 4 kalau dikuadratkan hasilnya 16, akar 41 kalau dikuadratkan akarnya hilang, berarti dapat 16/41. Maka nanti pernyataan 1 itu bernilai benar. Gitu. Nah, sekarang cek pernyataan 2. Pernyataan 2 yang diminta adalah cos kuadrat C. Kalau mau hitung cos kuadrat C, dapatnya dari siapa ya? Dari cos C yang dikuadratkan. Nah, kalau mau cari cos, rumusnya itu samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya 5. Berarti 5, miringnya akar 41. Kita kuadratkan, teman-teman. 5 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 25. Akar 41 kalau dikuadratkan yang 41. Berarti diperoleh hasil 25/41. Kita lihat pernyataan 2 ternyata sama. 25/41 juga. Maka pernyataan 2 ini juga bernilai benar. Kemudian cek untuk pernyataan yang ketiga. Nah, pernyataan 3 kalau kita lihat itu dikatakan bahwa nilai tan kuadrat ya. Tan kuadrat dari C sama dengan 16/25 katanya ya. Nah, kalau mau hitung tan kuadrat C itu sama dengan tan C yang dikuadratkan. Nah, rumus tan tadi apa? Desa, depan per samping. Depannya berapa? 4. Sampingnya berapa? Sampingnya 5. Kita kuadratkan. Kalau dikuadratkan 4 kuadrat jadi 16, 5 kuadrat jadi 25. Berarti 16/25. Pernyataan yang ketiga juga bernilai benar. Nah, sekarang tinggal kita cek sin kuadrat C tambah cos kuadrat C itu sama dengan 1. Nah, untuk pernyataan keempat sebenarnya tanpa teman-teman hitung itu bisa. Kalau teman-teman hafal identitas trigonometri. Jadi ada identitas trigonometri yang khusus menyatakan bahwa ketika sin kuadrat C ditambah dengan cos kuadrat C itu nilainya pasti sama dengan 1. Itu identitas trigono. Tapi kalau teman-teman mau menghitungnya juga boleh. Coba kita hitung ya. Di pernyataan 4 katanya tadi sin kuadrat C tambah dengan cos kuadrat C sama dengan 1. Nah, kita ambil aja nih sin kuadrat C tadi kita nilainya udah punya, yaitu 16/41. Nah, teman-teman masukin aja sini 16/41 tambah cos kuadrat C kita nilai juga sudah punya tadi 25/41 tambahkan 25/41. Penjumlahan pecahan kalau penyebutnya sama berarti bagian pembilang kita tinggal tambahkan saja. 16 tambahin 25 nilainya 41, penyebutnya juga 41. 41/41 nilainya 1, terbukti gitu ya. Ternyata pernyataan 4 juga benar. Nah, jadi kalau ditanya ada berapa banyak dari pernyataan tersebut yang benar, itu ada 4 buah pernyataan yang bernilai benar. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Nah,
Di soal berikutnya ini masih sama. Pertanyaan itu masih menggunakan bangun datar yang tadi. Nah, tapi yang diminta itu adalah luas segi 4 dari ABCD. Nah, karena kita sudah dapat panjang dari semua sisinya, di soal sebelumnya ini lebih mempermudah kita dalam perhitungan, gitu ya. Jadi tinggal kita salin panjang sisi yang sudah kita peroleh tadi ya, teman-teman. Oke, saya bantu salin ulang. Oke, jadi setelah disalin ulang, jadi panjang sisi dari segitiga ini kita peroleh sebagai berikut ya. Ini panjangnya 4, 5, akar 41. Ini panjangnya 5, yang ini panjangnya 3. Karena yang diminta luas, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Pertama, yaitu membagi bangun ini menjadi beberapa bangun datar, gitu ya. Nah, cara paling mudah itu kita bagi dengan bangun datar yang kelihatannya paling jelas atau paling besar, gitu ya. Nah, supaya mempermudah, di sini saya bagi saja bangun ini menjadi 2 bagian, yaitu bagian trapesium dan juga segitiga. Dimana untuk segitiga kita ambil yang segitiga EAB. Saya arsir dengan warna biru sebelah sini. Nah, di EAB ini kita punya panjang EB, dimana panjang EB ini nanti akan sama dengan 3. Kita hitung luas segitiga EAB. Nah, luas segitiga itu apa? Luas segitiga rumusnya tinggal kita masukin, yaitu setengah kalikan dengan alas kalikan dengan tingginya. Berarti setengah, alasnya berapa? Alasnya 4. Berarti setengah kali 4 kali tingginya berapa? Tingginya 3. Ya udah, kalikan dengan 3. Coret-coret 2 kali 3 kita dapat 6. Selanjutnya, kalau kita anggap ini sebagai luas pertama, berikutnya kita hitung luas kedua, yaitu si bangun trapesium yang itu ya. Nah, untuk luas trapesium kita beri nama dia DEBC. Nah, itu sebenarnya mudah, teman-teman. Luas trapesium itu dihitung dengan menjumlahkan 2 buah sisi sejajar. Nah, dengan menjumlahkan 2 buah sisi sejajar, yang sejajarnya siapa? Di situ ada DC dan EB. Kita jumlahkan DC tambahkan EB dibagi 2 kalikan dengan tinggi. Nah, yang berperan sebagai tinggi di sini adalah sisi DE untuk trapesium ini ya. Nah, tinggal kita masukkan saja panjang sisinya. DC itu totalnya adalah 8. E ke B itu tadi panjangnya adalah 3. Bagikan dengan 2 kalikan dengan DE. DE itu panjangnya 4, teman-teman. 8 tambah 3 kita peroleh nilainya 11 per 2 kalikan 4. Ini bisa kita coret, dapat 2, 11 kali 2, 22. Nah, sekarang untuk luas segi 4 ABCD ini tinggal kita total nih dari 2 buah luas bangun ini. Nah, jadi luasnya si luas ABCD ini sama dengan luas 1 tambahkan dengan luas ke-2. Luas 1 adalah luas segitiga yang 6 tadi. Luas 2 adalah luas trapesium yang 22. Berarti 6 tambah 22 diperoleh nilai 28. Berarti jawaban untuk soal ini adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Bye-bye.